Baik, Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan kembali saya Resti Restiani yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan agenda dan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara ini. Maka dari itu sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari dekan atau yang mewakili, dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dani Fadilah SIKOM MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala cinta, kasih dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk para pengikutnya yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan kepada MC kita, nggak usah ada sambutan seperti itu ya, langsung saja Pak Imawan memberikan sugestinya agar kita semakin bersemangat dalam bermuhammadiyah seperti itu. Tapi ya mendadak tiba-tiba disuruh sambutan ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih karena sudah bersedia hadir, dan insya Allah nanti kawan-kawan yang lain akan menyusul segera ya. Bismillah, amin. Jadi Pak Imawan Wahyudi, saya sedikit memperkenalkan acara rutin kita saja Pak. Jadi sebenarnya ini namanya adalah pengajian rutin awal bulan, begitu Pak Imawan. Jadi ini rutin selalu diadakan oleh keluarga besar MSBK. Namun karena beberapa hal, pengajian rutin awal bulan ini kita adakan di pertengahan bulan, seperti itu. Dan kemudian sebenarnya pengajian ini pun rutin kita lakukan pada hari Jumat. Jadi itu hari Jumat itu adalah hari bermuhammadiyahnya MSBK. Namun karena hari Jumat besok itu dari LPSI juga ada pengajian besar, hingga akhirnya pengajiannya kita majukan jadi hari Kamis, seperti itu Pak Imawan. Dan alhamdulillah Pak Imawan ini semangat kawan-kawan untuk aktif gitu ya, menghidupi, mengembirakan pengajian rutin ini alhamdulillah cukup besar. Salah satu contohnya Pak, fakultas ini punya 3 prodi Pak. Sastra Inggris, Sastra Indonesia, Ilmu Komunikasi. Wah, ini masing-masing prodi itu berlomba-lomba untuk jadi sponsor. Wah, ini alhamdulillah untuk pertemuan yang kali ini disponsori oleh Prodi Sastra Indonesia. Jadi terima kasih bagi Prodi Sastra Indonesia, Bu Intan dan jajarannya seperti itu nggih. Nah, mungkin insya Allah ke depan lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama-sama secara serius dan secara seksama semangat yang insya Allah akan ditularkan oleh pembicara kita, Bapak Dr. Haji Imawan Wahyudi MH, yang sudah lebih banyak malang melintang dalam dunia bermuhammadiyah, seperti itu. Baik, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan CV dari penceramah kita yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, Dr. Haji Imawan Wahyudi MH, beliau lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Januari 1957. Kita perlu sangat bersyukur sekali karena di tengah padatnya mobilitas yang dimiliki beliau masih bisa menyempatkan hadir untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, beliau menempuh pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga, mengambil jurusan syariah, dan tahun lulusnya 1987. Lalu mengambil pendidikan S2 dan S3 di UII
jurusan Ilmu Hukum. Beliau memiliki karir akademik yang sangat luar biasa dan pernah menjadi sekretaris pelaksana Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah. Lalu pernah menjadi sekretaris rektor IKIP Muhammadiyah dan pembantu rektor 3 IKIP Muhammadiyah. Beliau merupakan dosen di Universitas Ahmad Dahlan dan dosen tetap FKIP IKIP Muhammadiyah. Lalu beliau adalah wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul 2 periode. Baiklah Bapak Ibu semua, sudah tidak sabar untuk mendengarkan inspirasi dan motivasi dari beliau, maka kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-Mukarram Bapak Dekan, Bapak Profesor Suparno dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk Mbak atau Ibu? Mbak ya, Mbak saja. Saya juga senang dipanggil Mas. Mbak MC dan teman-teman kita di belakang semuanya. Alhamdulillah saya hari ini bisa sowan ke FSPK untuk bersama-sama memanfaatkan waktu. Ini pengajian menyaingi pengajiannya Cak Nun ya. Cak Nun itu pengajian apa? Terang bulan, padang bulan. Setiap setengah tanggal pertengahan itu ada pengajian padang bulan. Ini pengajiannya juga padang bulan juga tapi siang hari. Padang matahari. Ya, saya kira pengajian itu sesuatu yang kadang dianggap sepele gitu, tapi kalau kita mengikuti betul dalam pengajian, tentu ada sesuatu yang oleh Bapak Ibu sekalian akan berbeda-beda. Pesan moral ataupun inspirasi atau motivasi, mungkin ayat tertentu untuk seorang itu sangat tertarik itu, untuk orang lain ayat yang lain lagi, atau peristiwa tertentu untuk seorang itu membangkitkan motivasi yang tinggi, untuk orang lain peristiwa yang lain lagi. Jadi saya kira pengajian itu tempat yang paling subur untuk kita selalu melihara motivasi, optimisme, ya tentu terutama adalah yang bersumber dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bacakan akhir surat apa ya, surat Luqman kalau nggak salah, bukan. Sungguhnya Allah itu senantiasa membersamai. Ini bahasa benar nggak itu menurut bahasa Indonesia? Membersamai itu benar nggak? Boleh nggih? Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, yaitu orang yang berbuat baik pada orang yang berbuat jahat padanya. Itu kategori muhsin yang sederhana. Jadi artinya sungguhnya waktu-waktu yang kita pakai ini adalah waktu yang harus kita sadari bahwa dengan pernyataan itu Allah berarti itu mempunyai mekanisme, mempunyai instrumen untuk mengkategorikan kita ini pada detik itu orang yang bertakwa atau orang yang muhsin atau tidak. Nah, salah satu di antara instrumen itu adalah waktu. Saya baca bukunya Profesor Urais Shihab tentang waktu, itu halaman 505 ya, Wawasan Al-Quran. Itu sangat mendalam bahwa waktu itu menurut hadis yang beliau kutip dari Malik bin Nabi, bahwa waktu itu setiap kali datang pada waktu fajar mengatakan, "Hei anak Adam, saya ini adalah
waktu, makhluk Allah yang selalu baru. Dan kepada kamu sekalian saya menjadi saksi, dan janganlah kamu sekalian pernah melupakan aku, karena aku tidak pernah akan kembali. Di pernyataan-pernyataan ini kelihatannya hadis qudsi, agak jarang juga dikutip. Dan oleh karena itu sungguhnya setarikan nafas kita itu juga setarikan nafas kita itu adalah mengandung kesadaran beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau pengajian disiapkan, didesain dalam waktu yang formal seperti ini, ya kita alhamdulillah, karena belum tentu juga kita akan bisa melaksanakan pengajian semacam ini kalau tidak dipaksa oleh sebuah otoritas. Ini otoritasnya Pak Dekan atau otoritas musyawarah? Ya, semi ya, antara aspirasi dengan instruksi gitu. Ya sudah harus begitu. Nah, saya agak repot ketika Pak Anang, dokter baru kita ini, minta saya untuk menjelaskan risalah Islam berkemajuan. Itu ada 80 halaman. Tapi kalau dari halamannya cuma 80, tapi kalau dari substansinya kita bisa beribu halaman. Umpamanya ada satu halaman yang berisi tentang masa-masa awal Muhammadiyah sampai dengan Muhammadiyah pada saat ini, yang mengandung dokumen-dokumen, ada itu khitoh, ada macam-macam. Kalau itu dijabarkan, masing-masing item peristiwa itu bisa 10 buku. Jadi kalau menerangkan risalah Islam berkemajuan, ya saya tidak akan ngoyo untuk bisa menyampaikan, karena yang saya kirim itu ada kira-kira, masuk ke pengantar Mbak, ada kira-kira 30 slide, tapi tentu tidak baiklah untuk pada Bapak Ibu sekalian sebagai dosen ataupun tendik di Muhammadiyah kalau saya paksakan untuk memahami tekstualnya. Saya kira kontekstualnya lebih baik. Jadi 80 halaman itu sangat inspiratif. Syukur Bapak Ibu sudah punya buku Islam berkemajuan. Sampun nggih. Padahal tinggal download. Tinggal download aja cari Islam berkemajuan, dan itu yang saya tampilkan 30 slide itu baru pengantar. Belum masuk substansi. Kalau substansinya nanti ada metode burhani, ada irfani, ya, ada bayani, itu di dalam lagi. Dan saya dapat alhamdulillah itu dari Profesor Dr. Amin Abdullah tahun 2002. Belum dibukukan seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini Muhammadiyah mempunyai dokumen-dokumen yang sudah dibukukan, sudah mudah dijangkau dengan membeli ataupun download langsung. Sedangkan zaman saya aktif itu masih sangat jarang kita mempunyai dokumen-dokumen resmi yang bisa dijangkau pada setiap saat. Untuk memenuhi perintah dari panitia, saya harus menjelaskan beberapa slide. Yang slide ke berapa itu? 3 ya atau 4? Oke, slide ketiga. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam yang sesungguhnya adalah agama yang mendorong kemajuan, dan karena itu ia harus menjadi kekuatan aktual yang menggerakkan pemeluknya untuk memberi kesaksian atas keunggulan agama Islam. Jadi tadi saya mengawali dengan hadis yang saya kutip dari bukunya Pak Profesor Quraish Shihab itu, ini agak berkait dengan persoalan ini. Jadi setiap kita menjadi saksi atas keunggulan agama Islam apabila kita memang semampu kita, ya, semampu kita itu bisa relatif rendah atau bisa relatif tinggi. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian sesuai kemampuanmu. Bisa diartikan kalau minimalis ya sa'isapu. Ngeten mawon sampun sae, itu ideologi minimalis. Lalu
Mastatoktum itu artinya menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk meraih apa yang digambarkan dalam sepenggal kalimat yang menjadi pengantar dari buku Islam Berkemajuan, yaitu bahwa agama yang mendorong kemajuan, dan karena itu ia harus menjadi kekuatan aktual yang menggerakkan pemeluknya untuk memberi kesaksian atas keunggulan agama Islam. Kalau dalam teorinya Pak Kunto Wijoyo disebut sebagai objektifikasi agama. Dalam konteks kita ya objektifikasi Islam. Jadi supaya agama itu masuk ke seluruh relung kehidupan, aspek kehidupan, sehingga tidak dibatasi pada normativitas spiritual. Jadi ritus itu, ukuran orang berislam itu kan selalu ritusnya itu mesti menjadi pokok, dan seolah-olah di luar ranah ritus itu tidak ada yang hebat. Padahal banyak sekali yang hebat. Jadi kalau jadi pejabat tidak korupsi itu bagian dari keagamaan yang tanda kutip sempurna. Kalau sempurna tidak ada memang. Tapi saya kira bagaimana mungkin seorang yang beriman kalau kemudian mendapatkan amanah jabatan dan kemudian dia menekuni dengan sungguh-sungguh untuk tidak korup ya. Kalau bahasa lebih luasnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebetulnya kolusi dan nepotisme jauh lebih jahat daripada korupsi. Karena itu menggurita dan menjadi sistem yang sulit diatasi, sebagaimana zamannya Fir'aun bersama Haman dan Korun itu menjadi sangat menggurita. Dan kembali lagi pada maksud dari Islam Berkemajuan adalah menyadarkan pada kita semua secara intelektual maupun juga secara moral bahwa Islam mestinya adalah menjadi kekuatan aktual yang menggerakkan pemeluknya untuk memberi kesaksian atas keunggulan Islam. Jadi itu sangat mendalam. Kalau diuraikan dengan ayat-ayat itu banyak banget ayatnya itu. Lalu Islam Berkemajuan merupakan cara pandang. Ini dinyatakan bahwa Islam Berkemajuan merupakan cara pandang. Dalam bahasa lain bisa digunakan paradigma ya. Bahwa Islam adalah agama universal yang mengajarkan kehidupan yang maju dan menuntut umatnya untuk mewujudkan kemajuan itu dalam semua aspek kehidupan pada tatanan pribadi, masyarakat, umat, bangsa, dan kemanusiaan secara universal. Jadi saya sudah sedikit komentari di awal, ya intinya itulah cara pandang kita di dalam Muhammadiyah menggunakan istilah Islam Berkemajuan. Pada slide keempat, jadi kalau tadi itu merupakan deklarasi bahwa Islam Berkemajuan adalah cara pandang atau paradigma, terus masuk sekarang pada dimensi kesejarahan. Islam Berkemajuan telah menjadi ruh Muhammadiyah sejak periode awal. Kata-kata yang terbentuk dari maju seperti memajukan telah termaktub dalam statuten atau statuta Muhammadiyah tahun 1912 yang menyatakan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah memajukan hal igama kepada anggota-anggotanya. Kalau bahasa Melayu Malaysia ugama, nggih Profesor Suparno nggih. Ugama kalau Malaysia ya. Kalau kita igama. Rumusan tersebut melengkapi tujuan pertama, yakni menyebarkan pengajaran igama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Jadi sangat lokal 1912 itu. Walaupun demikian, tantangannya juga tidak sedikit pada 1912 itu. Di antaranya Kiai Dahlan yang masih bernama Muhammad Darwis dilaporkan oleh Kiai Basir kepada Kiai Abdul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, di Jogja itu ada ustadz yang aneh. Lalu
Kiai Hasyim Asy'ari tanya, siapa namanya? Muhammad Darwis. Langsung cepat sekali beliau mengatakan bahwa oh kalau dia itu bukan aneh, dia itu orang yang paham Al-Quran, sedangkan saudara itu orang yang hafal Al-Quran. Kiai Basir adalah bapaknya Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir ya. Itu hafal Al-Quran. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kalau Muhammad Darwis itu paham Al-Quran karena teman dalam satu pesantren di pesantren Kiai Saleh Darat yang amat sangat anti penjajahan, sehingga menciptakan atau melahirkan dua tokoh penting, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sudah menggambarkan betapa gaya berdakwah Kiai Dahlan bahkan di lingkungan orang Kauman dianggap sebagai orang yang aneh. Itu kira-kira banyaklah yang akan menjadi persoalan pada waktu Kiai Dahlan 1912 itu menggerakkan apa yang disebut dengan memajukan hal igama kepada anggota-anggotanya. 2 tahun kemudian pada 1914 rumusan memajukan di samping tetap bertahan pada status dan Muhammadiyah juga ditambah dengan kata-kata menggembirakan. Hingga pertama adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland sudah bersifat nasional, dan memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya atau anggota-anggotanya. Jadi selalu terus-menerus mengalami kemajuan-kemajuan pernyataan atau redaksi pemikiran itu, dan itu menunjukkan dinamika yang mungkin tidak terasa pada waktu itu, tetapi sekarang bisa kita ketahui bahwa pada masa di Indonesia masih banyak sekali orang buta huruf. Kiai Dahlan sudah memikirkan bagaimana Islam itu dalam 2 dimensi paling tidak membebaskan dari kebodohan dan kemiskinan dan menggerakkan potensi umat manusia itu dalam dimensi universal, yang pada slide lain nanti akan memfokuskan pada persoalan bahwa setiap manusia adalah umat atau makhluk Allah yang dimuliakan. Nanti saya akan fokus ke situ karena ya sampai jam berapa Pak Dekan? 10.10. Ini baru-baru 10, hampir 15 menit lagi. Jadi saya akan fokus pada urusan kemajuan dalam konteks memahami umat manusia, baik dalam konteks yang disebut oleh Pak Kunto itu objektifikasi agama atau objektifikasi Islam, kemudian dalam konteks ini adalah mendorong kemajuan dan kemudian bersifat aktual, ya selalu bersifat aktual dan universal. Dan sedikit banyak nanti akan saya sampaikan sedikit pandangan agak mungkin berbeda dalam cara kita memahami hukum. Lanjut Mbak ke slide ke 5. Nah ini yang tidak akan saya terangkan karena satu poin aja. Muqaddimah anggaran dasar itu memerlukan paling tidak 3 kali tatap muka dan seterusnya. Berapa jam yang harus saya terangkan kalau menerangkan ini, maka ini cukup saya tampilkan saja dan tidak akan saya sentuh untuk saya terangkan. Lalu siapa muadzin corong yang banyak menggemakan ide kemajuan? Tidak lain adalah Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Mas Mansur itu NU. Boleh dibilang ketika beliau masuk Muhammadiyah, beritanya adalah sapu kawat Jawa Timur sudah masuk ke Muhammadiyah. Mengapa disebut sapu kawat? Beliau itu sangat berpengaruh di Jawa Timur. Dan ketika beliau masuk Muhammadiyah, itu boleh dikatakan kayak
walaupun tidak seimbang ya, tetapi boleh dikatakan mirip seperti masuk Islamnya Umar. Jadi ketika Umar masuk Islam itu para bandit-bandit memang belum ikut masuk Islam, tapi berhubung premannya preman Arab itu masuk Islam, sudah gak ada yang berani ngutik-ngutik lagi. Ada kitab yang menyebutkan itu. Jadi Umar bin Khattab itu premannya preman Arab Saudi. Jadi setiap waktu tertentu dia naik ke bukit, kemudian memanggil orang, menantang-nantang itu untuk berhadapan dengan dia. Tidak ada yang berani, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani. Nah, kalau dalam konteks Kiai Mas Mansur, beliau sangat berpengaruh dan itu menjadi pembuka Jawa Timur setelah Jogja, Sumatera Barat, kemudian Jawa Timur mulai banyak yang memeluk, bukan memeluk ya, masuk ke Muhammadiyah. Ide kemajuan itu digemakan kembali oleh Kiai Mas Mansur dalam pidatonya dalam Kongres Seperempat Abad Muhammadiyah pada tahun 1938 ketika menyatakan bahwa Muhammadiyah senantiasa memajukan dan mempropagandakan Islam di Indonesia dan kemajuan agama Islam dan ketinggian derajat pemeluknya menjadi pengharapan Muhammadiyah. Saya banyak diceritai pikiran-pikiran Kiai Mas Mansur. Kebetulan bapak saya itu tidak sekolah dimanapun kecuali di pesantrennya Kiai Mas Mansur. Jadi sering saya diberitahu, termasuk Kiai Mas Mansur itu kiai yang sadar politik, dan oleh karena itu beliau sangat menganjurkan untuk bidang politik itu juga bagian garapan dalam dakwah dan perjuangan umat Islam. Lebih dari itu, keputusan muktamar, jadi di samping disampaikan secara dalam orasi-orasi atau tausiahnya Kiai Mas Mansur, yaitu Mas Mansur, keputusan muktamar ke-37, kalau 68 kelihatannya di Bandung. Bapak saya masih ketua cabang Muhammadiyah di Mandiraja, ada dari Banjarnegara di sini. Menegaskan bahwa salah satu ciri dari masyarakat Islam yang menjadi tujuan Muhammadiyah adalah berkemajuan. Diksi Islam berkemajuan itu ditekankan terus-menerus, bahkan di dalam event yang sangat penting yaitu muktamar. Dengan demikian, menyuburkan Islam berkemajuan merupakan kesinambungan dari apa yang telah ditegakkan dan dilakukan oleh persyarikatan pada masa lalu, pada masa awal-awal, menjadi spirit perjuangan untuk masa-masa yang akan datang. Istilah Islam berkemajuan ini merupakan rumusan yang menguatkan kembali pikiran dan gerakan dilahirkan oleh Muhammadiyah sejak periode awal. Jadi supaya tidak putus mata rantai pemikiran dan model gerakan yang kemudian sering disebut sebagai teologi Al-Maun, ditambah lagi teologi Al-Asr. Teologi Al-Maun saya kira tidak perlu diterangkan karena itu sudah dikupas begitu banyak oleh para ustadz. Saya kira yang ngaji ini lebih paham daripada saya tentang teologi Al-Maun. Demikian juga substansi pokok risalah Islam banyak sekali itu. Ya tadi sudah saya aturkan, itu banyak sehingga saya tidak merasa cukup waktu, apalagi mampu ya. Waktu itu sudah tidak cukup, apalagi kemampuan saya untuk menjelaskan tentang hal-hal seperti ini. Biarlah ini menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, karena kan saya tinggal di copy aja. Lalu Islam identik dengan gerak naik, bahwa Islam berasal dari akar kata yang mengandung makna naik atau maju, sehingga Islam adalah sesungguhnya agama yang mempertinggi derajat dan memajukan kehidupan kemanusiaan, serta memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak. Itu sejak dari awal Kiai Dahlan itu menanamkan pikiran-pikiran berkemajuan dengan substansi tentang memerangi, pada satu sisi mempertinggi derajat akhlak umat Islam, pada sisi lain memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak. Oleh karena itu lembaga pendidikan menjadi sarana yang pas, yang dianggap pas adalah
karena ada pikiran itu. Artinya kalau kita masuk di dalam perguruan tinggi dan tidak menggambarkan tentang apa yang mission yang harus diemban dalam perguruan tinggi kita seperti UAD yang sudah 28.000 mahasiswanya, berarti kita sudah mulai renggang terhadap mission sakri dari Muhammadiyah, yaitu memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak. Kita harus sadar bahwa mahasiswa kita ini tidak hidup dalam ruang hampa. Tapi kalau di kelas kita tidak memberikan motivasi, saya mata kuliah apapun saya harus memberi motivasi tentang hal-hal spirit agama. Oleh karena itu, ya jangan kalah kita sama ITB. ITB itu motivasi keberagamannya tinggi sekali. Bahkan tidak jarang dosen-dosen itu meminta agar mahasiswa membaca Al-Quran dulu. Zaman Imaduddin Al-Yakam itu sangat kuat, terutama para aktivis Salman. Jadi oleh karena itu, apapun mata kuliah yang kita pelajari, cobalah masuk pada substansi Islam. Yang saya yakin Islam ada rujukannya yang berkait dengan apa yang kita ampu. Saya mencari kata apa kemuliaan manusia. Kalau sudah ketemu itu nanti langsung ke slide terakhir. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha dan proses untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya memahami Islam sebagai agama yang senantiasa sesuai, ya, fi kulli makanin wa zamanin, yang senantiasa sesuai dalam berikan kemaslahatan kepada umat manusia pada zaman yang terus berubah. Dalam setiap zaman selalu ada orang atau kelompok yang menyerukan perbaikan, islah, atau pembaharuan, tajdid dalam kehidupan umat Islam. Ya. Saya kira ini narasinya sudah agak berulang. Lanjut ke apa karakteristik Islam berkemajuan. Dalam menjalankan misi untuk mencapai cita-cita kejayaan Islam yang membawa kemaslahatan umat manusia, Muhammadiyah merumuskan beberapa ciri Islam berkemajuan. Karena Islam adalah agama yang menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan manusia, Muhammadiyah mengembangkan cara pandang berkemajuan atas Islam yang dirumuskan dalam karakteristik sebagai berikut. Ya. Saya mencari kata-kata yang berkait dengan pemahaman mendalami tentang apa itu kemuliaan manusia. Tauhid yang murni memiliki makna pembebasan manusia dan dari paham kemusyrikan, pencampuran dan kenisbian agama atau relativitas beragama. Tauhid juga merupakan keyakinan bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah satu makhluk mulia dan karena itu harus dimuliakan dan dicerahkan. Ya. Mohon maaf saya cari-cari ini untuk kita melompat jauh ke slide nomor 31, yaitu menceritakan apa itu kemanusiaan. Oke. Jadi isu kemanusiaan itu menjadi isu yang sentral. Fazlur Rahman dalam kitabnya menyebut bahwa manusia adalah isu sentral dari Al-Quran. Kalau kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, slide terakhir, terus Asina itu, ya, agak sulit bacanya, ya itu. Okay. Fazlur Rahman mengatakan bahwa isu sentral Al-Quran adalah manusia. Kalau dianalogkan, saya baca banyak bukunya terutama dari Profesor Sarjito yang intinya adalah teori hukum kritis mengoreksi teori positivisme hukum, di mana dalam positivisme hukum manusia itu makhluk yang sebenarnya mulia. Dia ditundukkan kepada apapun yang sudah dibentuk oleh para pejabat formal negara. Dia harus tunduk, senang atau tidak senang.
baik atau tidak baik. Jadi menjadi apa? Maf'ulun bih. Menjadi apa? Pelengkap penderita. Jadi kalau kita melihat ide pemikiran Fazlur Rahman dan ide pemikiran Muhammadiyah dan ayat-ayat Al-Quran yang nanti saya kutip sedikit, sesungguhnya manusia itu adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, di mana kata itu harus kita cari dasar pemikirannya? Kurang 3 menit. Sudah pernah mendengar cerita Wahsy bin Rabi'? Sudah ya. Wahsy itu adalah pembunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, yang sangat melindungi, tanda kutip melindungi, membela dengan segala cara, dan sangat mencintai Nabi Muhammad, demikian juga sebaliknya. Dan Wahsy itu membunuh dengan melemparkan, kalau bahasa kita lembing ya, itu bahasa sana tombak. Kalau saya lihat di videonya, video tentu sudah rekaan itu tombak yang gagangnya besar, dan dia memang ahli sekali dalam, rata-rata orang Habsyi itu adalah ahli di dalam melempar tombak, termasuk Wahsy. Dilempar dari jarak jauh, kemudian terkena di dadanya, kemudian wafat. Itu dalam perang Uhud, di mana perang Uhud itu umat Islam kalah. Kemudian dada Sayyidina Hamzah itu dirobek oleh Hindun, istrinya istrinya saya agak lupa, yang kemudian semuanya masuk Islam, tetapi diragukan keislamannya karena peristiwanya sangat mengenaskan. Dia merobek dada dari Hamzah itu, kemudian dimakan jantung atau hatinya. Ada yang mengatakan jantungnya, ada yang mengatakan hatinya, tapi intinya adalah merobek dan kemudian dimakan sebagai dendam, balas dendam terhadap Hamzah yang telah membunuh bapak dan saudaranya pada perang Badar. Nah, Rasulullah tentu amat sangat masgul atas itu. Tetapi setelah selesai perang, kemudian Rasulullah meminta Wahsy untuk masuk Islam. Meskipun dia belum Islam, tapi orang Arab kan ngerti bahasa Arab, jadi Al-Quran juga bahasa Arab. Maka dia mengatakan, bagaimana saya suruh masuk Islam? Saya ini orang yang sudah membunuh, sudah berzina, juga sudah menyembah Tuhan selain Allah. Itu jawaban dia kepada Nabi lewat kurir. Kemudian yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Ya. Itu saya sebutkan di situ. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama, ya, yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa khulud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahimah. Ini muter-muter ini ayatnya, agak tidak benar, bukan agak tapi ya tidak benar. Illa man taba wa amana wa amala amilan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahimah. Al-Furqan ayat 70. Jadi meskipun dilarang orang itu untuk menyembah selain Allah, kemudian juga orang itu tidak boleh membunuh dan berzina, tapi dalam kasus Wahsy inilah kemudian Allah memberikan klausul, kalau bahasa hukum, bahwa kecuali bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, kemudian menegakkan keimanannya dan mengikutinya dengan amal soleh, maka orang-orang itu diubah statusnya yang buruk, yang jahat itu menjadi baik.
fayubaddilullahu sayyi'atim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang saya jadikan materi dalam pikiran-pikiran tentang materi hukum, bahwa hukum itu tidak layak untuk disebut sebagai hukum apabila dia merendahkan kemanusiaan. Jadi kalau metode positivisme hukum terus dipakai, sesungguhnya kita sedang menggunakan hukum untuk merendahkan manusia. Sedangkan Allah itu justru memuliakan manusia sejak dari zaman penciptaan, yaitu surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh-sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam dan mengangkut mereka di daratan maupun di lautan, dan kemudian memberikan mereka rezeki yang baik-baik, dan kemudian memuliakan manusia itu atas makhluk Allah yang lain dengan kemuliaan yang sempurna, semulia-mulianya. Jadi oleh karena itu instrumen tadi surat Al-Furqan 68, 69, 70 itu untuk menjadi instrumen agar manusia tetap sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70, yaitu makhluk yang dimuliakan bukan oleh makhluk tetapi oleh penciptanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan sedikit pengetahuan atau ketidaktahuan ya, terhadap isu tentang risalah berkemajuan dalam konteks isu manusia pada slide yang sudah tadi saya bacakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukur kalau ada respon, kemudian kita bisa berdiskusi. Tapi terserah pada acara ini didesain sampai jam berapa. Ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Kami beri waktu kepada Bapak Ibu dosen semua. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu yang paling depan, maukah bertanya Bu? Atau Pak Ki mau nanya nggak Pak? Insya Allah. Oke, baik, ini tidak ada yang bertanya ya. Oke, ada yang bertanya, silahkan Ibu. Secara sederhana memang isunya akan dimulai dari bagaimana agama itu tidak mencampuri urusan pemerintahan. Itu struktur politiknya di situ mulai. Kemudian seolah-olah negara itu tidak mempunyai agenda bagaimana manusia itu, kecuali hanya bicara soal keadilan, kesejahteraan, dan kemudian kesetaraan ya, itu yang paling menonjol di seluruh dunia. Tapi bagaimana bicara keadilan, Hans Kelsen yang paling positivistik, dia disebut sebagai New Positivism, ya, pakar hukum yang sangat mengagungkan positivisme. Dia mengatakan
Jadi keadilan itu bukan dalam narasi substansi pasal-pasal hukum atau undang-undang. Keadilan itu harus terlihat di dalam pelaksanaan, di mana satu ketentuan itu untuk semua orang sama. Dari situ aja sudah salah kok. Pengadilan kita itu kadang ya yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu sudah naif sekali. Kan sudah salah 200%. Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar itu kan 200% salahnya itu. Jadi artinya narasi tentang manusia itu direndahkan oleh sistem hukum itu lebih jahat lagi kalau kemudian state represif ya, apa tadi terusnya, oh ya, represif state aparatus, jadi aparat yang menginjak-injak anak kecil belum umur 17 tahun di depan masjid di Jakarta, ke 10 orang, ke 9 orang berseragam pakai senjata yang dibeli dari rakyat. Anak kecil itu baru ada di masjid, tidak tahu menahu tentang ada demo apa macam-macam, diinjak, ditendang kepalanya. Saya selalu kalau malam itu ingat itu kalau aparatus seperti itu tidak pernah dimasalahkan oleh negara, itu negara state aparatus represif ya, aparat yang represif seperti itu berarti negara membolehkan. Jadi kalau jadi pejabat di bidang itu pertanyaannya ini banyak sekali, bukan urusan bagaimana Anda mendapatkan kekayaan saja, bagaimana aparat-aparatnya bertindak kejam terhadap kemanusiaan yang tidak jelas statusnya. Itu anak masih umur 16 tahun dan tentu meninggal. Orang tuanya sedihnya bukan main, anak itu anak yang sangat soleh, akhirnya dia ada di masjid itu. Jadi saya kira cukup melihat itu. Jadi kalau kita kemudian kembali kepada Talang Sari, Tanjung Priok, wah itu sudah luar biasa sekali. Saya diceritai Pak Dr. Abdul Hadi WM yang juga aktivis IMM. Tanjung Priok itu orang-orang yang sudah meninggal dilempar begitu aja ke atas bak truk, banyak ratusan, dan itu di Brondong itu berhadapan-hadapan kayak Tiananmen itu berhadapan-hadapan. Nah, kenapa Abdul Hadi WM tahu? Dia diceritai oleh orang yang masuk di dalam yang dilemparkan ke truk, masih hidup. Dia pura-pura mati gitu. Dilemparkan ke truk, dia ditimbun-timbun oleh mayat-mayat sudah berdarah-darah luar biasa. Nah, ketika sudah aman dia pergi, orang itu yang cerita. Kalau yang Talang Sari saya diceritai orang tetangganya istri saya dari Pak Muhsin namanya. Dia itu bukan Talang Sari, lain lagi ini, tapi di Lampung juga, yang dituduh sebagai komando jihad atau apa, itu tidak dikasih makan, harus diminum. Jadi kalau Buya Hamka tidak minum, mohon maaf, air kencing, itu sama zaman Soekarno seperti itu, zaman Soeharto ya ada seperti itu luar biasa sekali. Jadi negara itu kalau kita menganut saja pikiran yang bukan agama ya, dari Han Kelsen yang sangat positivistik itu aja sudah salah. Apalagi kalau dilarikan kepada masalah-masalah yang sifatnya berdasar kewahyuan. Oke, dari situ. Jadi sesungguhnya kan kita sangat sederhana untuk mengenali apakah negara ini berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia atau melawan keadilan. Kan faktanya kalau Han Kelsen adalah bagaimana implementasi hukum itu. Pada satu sisi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, ya, yang harusnya sudah dilarang dihormati, yang tidak ada masalah diubarkan, itu state opresif, ya, opresif state, apa sih namanya, karakteristik dari negara yang opresif. Nah, oleh karena itu saya kira pengajian-pengajian seperti ini
berilah kesempatan mereka-mereka yang berada di lapangan untuk memberikan cerita-cerita agar pemikiran kita tersentuh pada persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih real. Karena Islam untuk menjaga kemuliaan manusia itu seperti yang sudah sedikit banyak saya terangkan, dan itu semuanya berdasarkan dari blueprint dari Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Yang jahat akan tetap jahat seperti itu karena kejahatan itu menjadi ancaman, ya. Tetapi yang tidak jahat seharusnya juga membela yang tidak jahat dan untuk kemudian menegakkan kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Nah, untuk itulah saya sangat apresiatif terhadap ide FSPK 3 prodinya, istibaqul khair, ya, fastabqul khairat, untuk menjadi penyelenggara, dan itu adalah bagian dari cara kita memelihara idealisme keimanan kita. Yang kedua, intelektualitas kita. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kita. Tidak ada tidak ada orang yang disebut intelektual, melainkan dia harus punya kepedulian dan tanggung jawab sosial. Dan saya berharap kita semua, apapun latar belakang kita, sudah ada di perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, mari kita ikuti Muhammadiyah itu dalam kesadaran min abwabil mutafarriqah. Ada yang jadi pengurus, ada yang jadi penggerak, ada yang jadi donatur. Ada yang jadi donatur nggak pernah punya KTA. Tapi kalau kita tidak jadi donatur, tidak jadi penggerak, tidak jadi apa-apa, kalau saya bukan salah, ya, tapi kan tidak memanfaatkan waktu seperti yang menjadi awal saya mengatakan, waktu adalah karunia Allah yang akan menjadi saksi pada kita. Kita akan menggunakan waktu itu untuk apa? Jadi intinya pengabdian tanda kutip, ya, kalau pengabdian kepada Allah semua. Dharma bakti kita kepada bangsa dan negara, bagaimana disebutkan dalam Pancasila sebagai negara yang istilahnya Pak Maktubin, ya, darul ahdi wasyahadah, itu ya kita berlomba-lomba mengadakan pengajian. Jangan dianggap sederhana cuma pengajian. Pengajian itu bukan cuma. Pengajian itu untuk men-setting terus-menerus, mengulangi kita pada cara berpikir, cara bertindak yang connect dengan keimanan dan tugas tanggung jawab sosial kita tadi sudah saya sampaikan. Dan itulah gunanya kita mempelajari ulang dokumen-dokumen Muhammadiyah, dan kemudian mudah-mudahan kita menjadi orang yang tertarik untuk menjadi apapun yang punya nilai dalam gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, umpamanya Muhammadiyah itu enggak nyenengke sholawat dilarang, ziarah dilarang, itu cuma salah paham. Undanglah orang Tarjik. Muhammadiyah tidak pernah melarang kunut, tapi Muhammadiyah memilih tidak berkunut setelah dulu pernah berkunut. Bapak saya muridnya Kiai Mas Mansur berkunut, kunut subuh maksudnya, kunut. Tetapi kemudian muktamar di Pekalongan dirojih atas hadis yang menggunakan kunut subuh maupun yang tidak, kemudian milih yang tidak kunut. Jadi mengatakan Muhammadiyah melarang apalagi membid'ahkan kunut, itu adalah pandangan orang, bukan Muhammadiyah seperti itu. Tentang ziarah, tentang sholat, Muhammadiyah itu disalahpahami dalam hal seperti itu, sehingga banyak orang juga mengambil jarak hanya takut nanti dianggap sebagai orang-orang yang tukang membid'ahkan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kurangnya tentu mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami ad-dinul Islam secara baik dan benar, dan diberikan kemudahan dan kekuatan untuk melaksanakannya dengan baik dan benar.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan timbangan rahmah, barokah, hidayah dan munah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa untuk diri saya sendiri juga begitu. Kalau saya tidak mendoakan diri sendiri kan saya hanya menganggap Bapak Ibu saya yang memerlukan hidayah dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian pada pengajian rutin kali ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan kegiatannya, dan semoga kita yang mendengarkan bisa menjadikan hal tersebut menjadi spirit dalam bermuhammadiyah dan selalu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya punya pantun dan nanti Bapak Ibu diharap untuk bilang cakep setiap baitnya, oke? Siap? Oke, harus ini karena pantun ini pantun doa, oke? Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di mari memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Oke, alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada ulah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.